Di sebuah kampung kecil yang damai, tinggal seorang ibu rumah tangga bernama Bu Rani. Ia dikenal baik hati dan suka menolong siapa saja. Tapi kebaikannya diuji oleh tetangganya sendiri. Bu Rani, maaf banget ya. Saya pinjem uang 200.000 dulu boleh nggak? Anak saya belum bayar uang sekolah, Bu. Dia udah berkali-kali dipanggil sama gurunya. Tolong saya, Bu. Saya janji bulan depan pasti saya balikin semuanya. Iya Bu Lilis, gak apa-apa, saya ngerti kok kondisi Ibu. Tapi tolong benar-benar dikembalikan ya Bu, soalnya itu juga uang buat kebutuhan dapur saya minggu depan loh. Dan kamu tuh baik banget sama orang, tapi jangan terlalu gampang percaya, apalagi soal uang. Jangan sampai dimanfaatkan terus-terusan sama orang, gak tahu terima kasih. Aku ngerti Mas, tapi kasihan aja Mas anaknya gak bisa sekolah cuma gara-gara kurang uang segitu. Lagian Bu Lilis itu kan tetangga, Mas iya tega kita nggak bantu. Terima kasih banget ya Bu Rani. Beneran deh, Ibu itu kayak malaikat buat saya. Saya nggak bakal lupa kebaikan Ibu. Pasti saya kembalikan, saya bukan orang yang nggak tahu diri kok. Saat itu Bu Rani percaya sepenuhnya, tapi ia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Bu Lilis hanya manis di mulut saja. Karena ini bukan pertama kali Bu Lilis berhutang. Kamu catat uang yang dipinjam Bu Lilis. Kalau sampai bulan depan belum juga dibayar, kamu harus tegas. Jangan sampai uang itu terus-terusan digerogoti begitu aja. Iya Mas, nanti kalau lewat sebulan belum dibayar aku bakal tagih langsung. Tapi mudah-mudahan aja Bu Lilis menepati janjinya. Aku masih pengen percaya sama niat baiknya. Ah, gampang itu. Yang penting sekarang dapat uang dulu, soal balikin mah nanti aja, lihat aja. Dia pasti masih percaya terus walaupun aku nggak bayar sekalipun. 1 bulan pun berlalu, Bu Lilis tak juga menempati janjinya. Uang yang dipinjam belum kembali juga. Bu Rani mulai resah karena kebutuhan rumah tangga makin menipis. Tapi ia tetap menunggu dengan sabar. Bu Lilis, maaf ya, saya tanya uang yang bulan lalu itu kira-kira kapan bisa Ibu balikin? Soalnya saya juga lagi butuh buat beli beras sama bayar listriknya Bu. Iya ya ampun, saya sampai lupa. Tapi Bu, sekarang ini saya masih seret juga. Gaji suami belum turun dan anak saya juga lagi sakit. Saya mohon kasih waktu lagi ya Bu. Sudah saya bilang kan, orang seperti itu biasanya pinter bikin alasan. Karena niat baik 1 bulan itu waktu yang cukup. Kalau niatnya baik, 1 bulan itu waktu yang cukup. Ini mah cuma cari-cari alasan aja terus. Mas, aku cuma nggak mau ribut aja sama tetangga. Tapi jujur aku juga udah mulai merasa dibohongi. Dia kelihatan malah beli baju baru waktu arisan kemarin Mas. Itu si Bu Rani nanyain utangnya lagi. Ya elah, baru segitu aja udah nagih mulu. Padahal saya juga punya kebutuhan. Lagian dia juga masih punya uang kan, masa pelit amat. Udah cukup Ran, mulai sekarang kamu jangan kasih dia pinjam uang lagi. Dia bukan butuh bantuan, dia cuma memanfaatkan kamu. Hati-hati orang kaya seperti itu ya, bisa bikin kita celaka. Keesokan harinya, meskipun belum membayar hutang, Bu Lilis kembali datang ke rumah Bu Rani. Kali ini dengan alasan yang lebih dramatis dan tangisan buaya yang pura-pura terlihat sangat menyedihkan. Bu Rani, maaf banget ya, saya datang lagi bukan buat apa-apa. Tapi saya benar-benar butuh. Anak saya harus beli obat, saya pinjam 100.000 aja, nanti saya gabung sama utang kemarin. Bu Lilis, yang 200.000 aja belum Ibu balikin, terus sekarang minta nambah lagi. Ibu sadar nggak kalau ini jadi beban buat saya? Saya ngerti kok Bu, dan saya malu sebenarnya. Tapi saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, semua tetangga udah pada nutup pintu. Ibu satu-satunya yang masih peduli sama saya. Ran, jangan dikasih lagi. Udah cukup kita itu dimanfaatkan sama dia. Jangan sampai karena kasihan kita itu malah hancur dan jadi rugi terus. Orang kayak dia itu nggak tahu diri. Jangan kasih utang lagi kalau yang lama aja belum beres. Saya juga bingung Mas, hati ini rasanya kayak ditusuk. Mau nolong takut dimanfaatin, mau nolak rasanya berdosa. Tapi kalau begini terus kita juga bisa susah sendiri. Kalau Ibu nggak mau bantu lagi, ya udah nggak apa-apa. Saya pikir Ibu orang baik, ternyata sama aja kayak yang lain. Cuma peduli kalau ada untungnya aja. Bu Lilis, saya bantu Ibu kemarin karena saya peduli, bukan karena saya kaya. Tapi kalau sikap Ibu seperti ini saya jadi kecewa. Ibu malah nyalahin saya padahal saya udah berkorban banyak untuk Ibu. Bu Lilis tak terima ditolak. Sejak saat itu ia mulai menjauhi Bu Rani dan membicarakan hal buruk di belakangnya. Ia menjadikan Bu Rani sebagai bahan gosip agar dirinya terlihat sebagai seorang korban. Bu Mirna, tahu nggak, si Bu Rani itu sombong banget sekarang. Dulu sih baik, tapi sekarang mentang-mentang punya uang jadi pelit. Suka nyindir-nyindir saya tiap ketemu.
Masa iya sih Bu? Setahu saya Bu Rani itu orangnya halus dan suka menolong. Jangan-jangan Ibu salah paham aja. Soalnya saya nggak pernah lihat dia bersikap kayak gitu. Saya nggak bohong Bu, saya curhat aja. Karena saya nggak kuat diperlakukan kayak gitu. Saya cuma pinjam uang kecil, malah dibentak-bentak di depan suaminya. Segala. Duh, malu banget saya Bu. Fitnah itu menyebar dari mulut ke mulut. Banyak tetangga mulai curiga dan menjauh dari Bu Rani. Padahal ia tak tahu apa-apa. Ia hanya merasa suasana kampung jadi berubah dingin pada dirinya. Lah, kok ibu-ibu sekarang pada dingin ya Mas? Biasanya kok Leo sukanya apa? Dia sekarang malah pura-pura nggak lihat. Ada yang salah sama aku ya? Mungkin itu ulah si Bu Lilis, biasa aja. Bisa aja dia itu mulai mengompori yang tidak-tidak ke para warga. Ya namanya juga orang nggak tahu balas budi. Bisanya cuma bawa fitnah kemana-mana. Aduh, aku sedih banget. Aku nolongin dia tulus, tapi sekarang malah join sama warga ke omongan dia. Apa sih gitu kejinya ya hati manusia sampai bisa fitnah orang baik? Seiring waktu warga mulai sadar, banyak yang sudah pernah dipinjami uang oleh Bu Lilis dan mengalami hal yang sama. Kita nggak bisa diam aja nih. Kalau kita itu terus ditipu sama satu orang yang sama, kampung kita itu bisa kacau. Udah waktunya dia itu dikasih teguran yang bikin dia itu sadar. Baiklah, kita akan panggil Bu Lilis ke balai warga. Kita minta dia menjelaskan semua hutangnya dan minta dia itu buat berjanji secara tertulis. Kalau dia itu nggak mau, kita itu bisa laporkan ke pihak yang berwajib. Bu Lilis kemudian dipanggil ke balai warga. Dia datang dengan wajah cemberut dan malas. Begitu tahu dirinya akan ditegur soal hutang, ia langsung naik pitam dan membuat keributan di hadapan banyak orang. Apa-apaan sih ini? Saya dipanggil ke sini cuma buat urusan uang seperti itu doang. Apakah semua ini nggak punya kerjaan lain selain ngurusin hidup saya? Kalian tuh berlebihan banget. Ibu tuh udah keterlaluan. Kalau ibu itu memang susah, warga pasti mau bantu. Tapi ini mah ibu hidupnya enak, belanja terus, tapi utang nggak pernah dilunasi. Ibu pikir kita itu semua bodoh. Kalian semua iri aja kan sama saya? Masih bisa hidup layak. Lagian kalau saya punya utang, itu urusan saya. Nggak perlu kalian jadiin bahan rapat segala. Kalian tuh cuma kepo doang. Bu Lili, saya bantu itu karena saya percaya, tapi ibu malah dengan fitnah dan kemarahan. Saya cuma minta kejujuran dan tanggung jawab itu aja. Kalau ibu merasa tidak mampu, katakan baik-baik. Bu Lilis, saya bantu itu karena saya percaya, tapi ibu balas dengan fitnah dan kemarahan. Saya cuma minta kejujuran dan tanggung jawab ibu aja. Kalau ibu merasa tidak mampu, katakan baik-baik. Baiklah, kalau begitu kita itu buat surat keputusan bersama. Siapapun yang ingin meminjamkan uang ke Bu Lilis silahkan. Tapi mulai sekarang semua transaksi harus tertulis. Kita tak mau jadi korbannya lagi. Kita juga setuju kalau Bu Lilis nggak dibolehin ikut arisan dulu sampai semua utangnya beres. Biar dia tahu kita bukan orang bodoh yang bisa ditipu seenaknya. Bu Lilis pun makin dijauhi. Anak-anaknya juga mulai diejek di sekolahan karena ulah ibunya sendiri. Tapi semua itu belum seberapa. Balasan yang lebih besar masih menunggu di babak berikutnya. Pagi itu Pak RT datang ke rumah Bu Lilis membawa surat teguran dari para warga. Surat itu berisi kesepakatan bersama untuk tidak memberi pinjaman uang lagi dan melarang ikut kegiatan sosial warga. Maaf ya Bu Lilis, ini keputusan bersama warga. Bukan niat kami itu mengucilkan, tapi ini bentuk pelajaran. Ibu harus belajar bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan para warga lagi. Jadi sekarang saya diasingkan ya. Kalian semua tega banget. Gak ada satupun yang ngerti perasaan saya. Kalian pikir saya senang hidup begini? Kalian semua kejam. 3 minggu kemudian, Bu Lilis jatuh sakit, demam sangat tinggi. Tubuhnya lemah dan batuk tak berhenti-henti. Ia mencoba berobat ke klinik tapi tak ada biaya karena semua uang sudah habis. Mas, aku lemes banget. Aku takut ini penyakit parah. Tolong bantu aku Mas. Aku nyesel, aku benar-benar nyesel. Aku dulu sombong banget, sekarang aku kayak gak ada harga diri. Lilis, aku sudah coba bawa kamu ke puskesmas tadi pagi tapi ditolak. Katanya kartu BPJS kamu itu udah gak aktif lagi karena nunggak. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Lilis. Bu Rani, tadi saya lihat Bu Lilis dari jendela. Kondisinya kayak parah deh. Tapi gak ada yang bantu. Mungkin dia malu minta tolong gimana ya. Kasihan juga meskipun dia salah. Aku juga kepikiran, tapi aku bingung harus bagaimana. Aku masih kecewa, tapi aku juga gak tega kalau sampai dia meninggal gara-gara gak ada yang nolong. Hati ini jadi campur aduk.
Maaf, aku malu keluar, aku malu ngeliat kalian, aku sadar aku banyak salah. Aku terlalu sering bohong dan nyakitin hati orang. Sekarang aku cuma bisa menyesal dan menunggu azabku. Malam itu dia dibawa ke rumah sakit oleh sang suami dengan bantuan iuran warga. Namun kondisinya sudah terlalu parah. Jenazah Bu Lilis dimakamkan dengan sederhana, tidak ada tahlilan meriah, tak ada orang yang menangis histeris. Saya tahu istri saya itu banyak salah, tapi tolong maafkan dia. Dia sudah cukup menderita dengan sakit, hinaan dan penyesalan. Sekarang dia itu sudah pergi, saya cuma minta doanya saja. Saya maafin semuanya, saya doakan Bu Lilis diterima di sisinya. Saya percaya setiap orang punya sisi baik dan saya yakin di akhir hidupnya Bu Lilis pun sadar dan ingin berubah. Aku belajar satu hal, jangan pernah abaikan amanah dan kepercayaan orang. Jangan sampai jadi seperti Bu Lilis yang kehilangan segalanya hanya karena terlalu mudah menyepelekan kejujuran. Aku akan berusaha menebus semua kesalahan yang dulu istriku lakukan lah. Aku itu akan bekerja keras, jujur dan mendidik anak-anak agar bisa menjadi tumbuh jadi pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih buat semua warga yang masih peduli sama anak-anakku. Aku janji akan jadi orang yang lebih baik lagi dan gak akan ulangi kesalahan masa lalu. Semua ini menjadi pelajaran buat semua orang. Jangan pernah mempermainkan kepercayaan orang. Sekali rusak, susah dipulihkan dan karma pasti datang cepat atau lambat. Ibu-ibu, jangan takut menolak kalau memang nggak bisa bantu. Tapi juga jangan menyepelekan pinjaman kalau kita yang minjam. Karena semua itu amanah dan amanah adalah hal yang berat. Sekarang aku selalu pastikan kalau ada yang minjam uang, aku catat dan buat perjanjian. Bukan karena pelit, tapi biar semuanya jelas dan nggak bikin salah paham. Selama masih ada kesempatan perubahan itu mungkin. Tapi jangan tunggu sampai semua terlambat. Karena waktu gak pernah bisa diulang dan hidup gak selalu memberi kesempatan kedua. Begitulah kisahnya. Jangan jadikan kepercayaan orang sebagai mainan, karena ketika kepercayaan hilang, hanya penyesalan yang tersisa dan kadang penyesalan datang bersama azab yang sangat menyakitkan. Mulai hari ini kita jaga satu sama lain. Jangan biarkan ada lagi yang terjerumus dalam utang tanpa tanggung jawab. Kita bangun kampung ini dengan kejujuran dan saling percaya. Semoga kisah Bu Lilis tidak pengen seumur hidup. Jangan remehkan utang, jangan bohong, dan jangan memfitnah, karena hidup kita akan kembali menunai apa yang pernah kita tanam. Azab tak berlalu datang dengan petir dan juga api. Kadang ia datang perlahan-lahan, menyiksa batin dan menghancurkan harapan satu persatu. Tapi setiap kisah selalu ada sebuah hikmah untuk dijadikan sebuah renungan dalam menjalani kehidupan.